Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Kurniawan. Saya dari Fakultas Psikologi, program studi S1 Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tema pengorganisasian masyarakat dan pola intervensi komunitas. Kita akan mulai dari apa itu pemberdayaan masyarakat. Karena saya dari Fakultas Psikologi, maka saya akan membahasnya menggunakan perspektif psikologi. Jadi pemberdayaan masyarakat itu kalau berdasarkan perspektif psikologi adalah upaya untuk membangun kesadaran kritis atau critical awareness masyarakat atas situasi tempat tinggalnya. Jadi masyarakat menjadi sadar secara kritis, artinya dia mengetahui bagaimana sejarah terbentuknya suatu masalah di komunitasnya, kenapa itu terbentuk, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Nah, itu yang akan kita capai dari pemberdayaan masyarakat menggunakan perspektif psikologi. Jadi dari awalnya yang masyarakat itu tidak berdaya, artinya tidak berdaya itu makanya dia tidak tahu, karena tidak tahu jadi dia tidak peduli, dan tidak merasa ada masalah di komunitasnya, merasa semuanya baik-baik saja. Nah, dalam upaya pemberdayaan maka kita perlu membuat masyarakat memiliki kesadaran kritis sehingga menyadari bahwa ada sesuatu yang bermasalah di komunitasnya. Jadi tentu saja tujuan pemberdayaan masyarakat itu adalah mereka, para masyarakat di suatu komunitas itu punya kekuatan, punya pengetahuan, punya keterampilan dalam mengatasi masalahnya sendiri secara mandiri. Akan muncul inisiatif, motivasi untuk mengatasi masalahnya sendiri. Meskipun di awal mungkin mereka menggantungkan dari pihak eksternal, tapi ketika dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat maka tumbuh inisiatif, motivasi untuk melakukannya sendiri. Nah, itu tujuan dari pemberdayaan masyarakat. Maka kita perlu mengetahui apa sih ciri-ciri dari masyarakat yang berdaya. Jadi ciri-cirinya mereka memiliki kesadaran, mereka memiliki pemahaman atas potensi dan kekuatan diri mereka sendiri, terutama potensi yang ada di tempat tinggalnya. Hal ini mencakup misalnya pengetahuan tentang nilai, sistem kekerabatan, keyakinan, kepercayaan, cara hidup yang itu positif ya. Mereka menyadari itu ada potensi yang positif di komunitasnya terkait dengan kebiasaan yang baik, kekerabatan, kegotong royongan misalnya. Nah, itu mereka menyadari. Kemudian ciri berikutnya adalah masyarakat di suatu komunitas itu mereka memiliki motivasi yang tinggi untuk berubah. Mereka memiliki kehendak untuk mengubah situasi yang dianggap bermasalah. Dari yang awalnya merasa kebiasaan yang dilakukan itu bukan suatu masalah. Misalnya ya, kalau kita kaitkan dengan era pandemik ini, yang biasanya tidak pernah cuci tangan itu dianggap sebagai hal yang lumrah biasa. Yang biasanya itu berkumpul tanpa menggunakan masker itu hal yang wajar, dan itu sudah menjadi kebiasaan dan mereka merasa baik-baik saja dengan itu. Maka jika masyarakat tadi sudah diberdayakan, mereka memiliki komitmen untuk mengubah kebiasaan lama itu. Berikutnya ini yang juga penting adalah mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana harus berubah. Ya, jadi ada di sini yang saya tebalkan ini, saya bold, ada 3 karakteristik utama masyarakat yang berdaya. Memiliki kesadaran pemahaman atas potensi dan kekuatan komunitasnya, punya motivasi untuk berubah, dan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk bagaimana cara berubah. Ada 3 proses pemberdayaan masyarakat. Tentu yang kita sasar adalah satu, aspek kognitif dan afektifnya sehingga muncul pemahaman. Artinya kita sentuh sisi pemahamannya dan sisi emosinya agar mereka memiliki motivasi untuk berubah. Kemudian kita bekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana caranya berubah. Kemudian kita ajak mereka untuk berpikir kritis. Nah, 3 hal ini ya. Kita sentuh aspek kognitifnya, kita berikan keterampilan dan pengetahuan, dan kita ajak mereka untuk berpikir kritis.
Di psikologi biasanya kita mengandalkan menggunakan metode psikoedukasi dalam pemberdayaan masyarakat. Ya. Jadi kata kunci psikoedukasi di sini adalah pendidikan, artinya kita menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan, kemudian kita berikan keterampilan untuk berubah, misalnya kita berikan tips bagaimana mengelola stres, bagaimana mengelola emosi, seperti itu. Berikutnya kita berikan keterampilan dan pengetahuan tertentu. Ya, nah 3 hal itu ya, itu yang bisa kita lakukan dalam psikoedukasi dengan kata kuncinya itu pendidikan, pelatihan keterampilan, dan memberikan pengetahuan. Karena ini era pandemi di mana kita harus menjaga jarak, jadi maka psikoedukasi yang biasanya itu dengan tatap muka, maka kita ubah biasanya dengan online ya. Langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Kalau untuk kepentingan KKN, maka teman-teman tetap harus melakukan yang namanya assessment permasalahan. Jadi di komunitas tadi itu kalau dikaitkan dengan permasalahan hidup sehat, masalahnya ada di mana? Apakah mereka itu abai atau karena memang tidak tahu, tidak pernah dapat informasi tentang hidup sehat. Nah, itu harus kita cari tahu dulu dengan assessment. Assessmentnya sebenarnya bisa menggunakan alat bantu Google Form itu ya. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi Google Form atau platform yang sudah tersedia di Google itu, tinggal kemudian kita sebar secara online. Berikutnya perlu kita membangun kontak awal dengan daerah yang akan disasar. Tetapkan di daerah mana psikoedukasi akan dilakukan dan mulai menjalin kontak dengan orang-orang yang ada di sana. Dan dari sanalah kemudian kita akan berkonsultasi bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang sesuai dengan kebiasaan setempat. Berikutnya adalah Anda perlu membuat materi psikoedukasinya. Kalau kemudian yang disasar itu adalah perubahan perilaku hidup sehat, maka Anda harus membahas tentang itu, membuat materi dulu. Berikutnya mungkin meskipun tidak wajib, beberapa kelompok mahasiswa mereka biasanya melibatkan narasumber lain, misalkan melibatkan dokter atau yang ahli di bidangnya sesuai dengan tema. Kemudian penting juga Anda membuat publikasi dari acara psikoedukasi atau kegiatan atau program psikoedukasi yang akan Anda lakukan dan kemudian mendistribusikannya. Di sini Anda bisa memanfaatkan kontak awal ya, kontak person yang Anda bangun dari awal itu. Anda bisa memanfaatkannya untuk membantu Anda mempublikasikan. Kemudian selanjutnya membuat persiapan teknis, misalnya Anda akan memilih platform media sosial apa yang akan Anda gunakan untuk psikoedukasi. Misalnya Anda mungkin akan menggunakan podcast, YouTube, Instagram, atau radio online di My Radio itu ya. Kemudian Anda juga perlu mungkin menyiapkan peralatan teknis lainnya seperti mikrofon, kamera, dan sebagainya. Terus ada juga tim yang bertugas sebagai host acaranya atau sebagai moderatornya, ya, itu atau sebagai narasumber. Sebaiknya kalau ini KKN, Anda tidak sekedar mengundang narasumber lain untuk berbicara di acara psikoedukasi Anda, tapi hendaknya juga ada dari anggota kelompok yang berperan sebagai narasumber. Karena kalau tidak, Anda meskipun itu tidak masalah, tapi itu tidak ada bedanya dengan event organizer ya. Anda hanya sekedar membuat acara, tapi yang menjadi narasumber utama bukan Anda. Nah, ini beberapa persiapan tadi ya, sudah saya sebutkan ya, menentukan tujuan, temanya apa, kelompok sasarannya, membuat materi, memilih platform sosial media, membuat aplikasi, dan sebagainya. Distribusi publikasi idealnya itu 5 hari ya, 5 hingga seminggu. Kalau terlalu lama mereka akan lupa, kalau terlalu dekat itu barangkali masyarakat sudah ada jadwal yang lain. Jadi sebaiknya pas 5 sampai seminggu ini. Nah, ini waktu pelaksanaan
psikoedukasinya, maka Anda perlu memperkenalkan diri, nama, asal institusi, menjelaskan tujuannya, kemudian menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas, jelaskan dengan narasi yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Misalnya hindari kata-kata misalkan new normal, meskipun itu sudah umum, ada banyak masyarakat yang tidak paham apa itu new normal. Physical distancing itu juga hal-hal yang sebenarnya masih susah dipahami. Anda kalau bisa menggunakan istilah bahasa Indonesia, dan lebih baik lagi menggunakan istilah lokal ya. Berikan tips-tips yang mudah diaplikasikan oleh masyarakat tentang bagaimana menjaga kesehatan fisik dan jiwa. Anda bisa mencari dari sumber dari internet ataupun berkonsultasi dengan dosen pembimbing Anda. Nah, ini yang juga penting dalam rangka menstimulasi kesadaran kritis masyarakat, maka hendaknya ada sesi tanya jawab. Di sini kita akan melatih masyarakat untuk bertanya, berani bertanya dan berani menganalisis masalahnya sendiri. Jika platform sosial media Anda tidak memungkinkan bertanya secara langsung, maka Anda harus menyediakan sesi yang lain untuk hal ini. Mungkin di kolom pertanyaan, kalau itu di YouTube atau di IG, Anda bisa menggunakan itu. Ya. Berikutnya yang mungkin belum saya tampilkan di sini, Anda perlu membuat psikoedukasi online Anda itu menarik. Misalnya, Anda bisa menyelipkan humor ataupun memberikan kuis sederhana ya di akhir acara ataupun di tengah-tengah. Kalau ini radio online, Anda bisa menyisipkan lagu-lagu. Berikutnya di akhir acara, jangan lupa untuk selain penutup ya, Anda perlu memberikan informasi rujukan tentang lembaga-lembaga atau orang-orang yang bisa diakses oleh masyarakat ketika mengalami situasi darurat. Misalnya Anda bisa memberikan kontak person, nomor cabang. Kalau saya dari psikologi ya biasanya nomor HIMSI ya, himpunan psikologi di daerah tersebut, atau psikolog terdekat yang bisa dihubungi oleh masyarakat. Nah, ini sedikit catatan. Pada waktu pelaksanaan psikoedukasi online itu, usahakan semua anggota tim harus standby dan tetap memantau aktivitas on air dan tetap saling berkoordinasi. Jangan biarkan yang sedang menjadi host, moderator atau narasumber itu sendirian ya. Biasanya kalau ini mahasiswa, mereka mungkin mengalami kesulitan menjawab pertanyaan. Nah, ini harus ada backup dari anggota tim yang lain. Ini beberapa permasalahan yang saya lihat yang bisa menjadi objek psikoedukasi teman-teman ya. Misalkan kecemasan akibat situasi pandemik yang tidak menentu, ini banyak dialami saat ini. Kemudian banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan, tidak memakai masker, berkerumun di tempat yang mungkin sempit, tidak cuci tangan, tidak menjaga jarak, dan menyepelekan situasi. Biasanya masyarakat itu jika belum kena, mereka belum merasa butuh. Hal ini harus distimulasi ya, tentang hal ini. Hal permasalahan yang lain, banyak PHK, penghasilan menurun, dan daya beli menurun. Ada lagi angka kehamilan yang meningkat di era COVID ini ya. Ini dikhawatirkan terjadi ledakan jumlah penduduk di tahun-tahun mendatang, dan ini tentu akan membebani kita semuanya dan pemerintah. Ada juga laporan konflik rumah tangga dan KDRT yang juga meningkat, karena mungkin suami istri di rumah tidak ada ruang personal space bagi mereka, dan akhirnya banyak friksi di sana. Belum lagi ada mungkin pembagian peran yang tumpang tindih, misalkan terutama para orang-orang yang bekerja, mereka harus berbagi peran di rumah mengasuh anak, di sisi yang lain tetap harus bekerja di rumah, dan ini biasanya memicu konflik rumah tangga. Ya, ini juga permasalahan seputar pengasuhan anak bosan di rumah terus, sementara orang tua harus tetap bekerja di rumah. Ini adalah beberapa permasalahan psikososial yang menarik untuk Anda jadikan topik psikoedukasi. Silakan rumuskan kira-kira tema apa yang menarik untuk mengatasi semua hal ini. Yang terakhir itu pengorganisasian masyarakat. Mengapa penting? Jadi masyarakat yang sudah Anda edukasi, mereka memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan,
dan punya motivasi, tapi kalau tidak Anda organisir menjadi satu kekuatan, mereka akan tercerai-berai. Mereka akan beraktivitas secara sporadis tanpa terorganisir. Karena mereka tercerai-berai, mereka sendiri-sendiri, jadi sulit membuat suatu perubahan sosial di suatu komunitas. Jadi perlu kemudian Anda organisir mereka. Jadi masyarakat yang sudah diberdayakan itu perlu dikumpulkan dan dibuatkan suatu forum untuk mereka bisa bergerak bersama menjadi satu kekuatan. Ya, ini yang bisa Anda lakukan dalam melakukan pengorganisasian masyarakat. Biasanya yang paling penting di sini adalah ini pembentukan kader. Anda perlu memilih atau menyeleksi beberapa masyarakat yang punya motivasi tinggi, kemudian Anda bentuk kader ya, kader agar mereka bisa melakukan seperti apa yang Anda lakukan. Ya, jadi mungkin Anda akan memilih beberapa orang masyarakat yang sangat tertarik dengan materi psikodukasi teman-teman. Kemudian Anda tawarkan, mau nggak kalau kemudian membuat satu gerakan bersama. Tidak perlu membuat kelompok baru. Biasanya di sini kita menggunakan apa yang sudah ada di komunitas. Kalau di komunitas itu misalkan ada Karang Taruna, kita bisa masuk lewat Karang Taruna. Jadi tidak perlu membuat organisasi baru. Tinggal kemudian dikuatkan mereka ya, diberikan penguatan, misalkan Anda latih mereka bagaimana membuat psikodukasi, mengenalkan mereka ke bagaimana cara membuat platform sosial media untuk kepentingan psikodukasi masyarakat, dan selanjutnya meminta mereka atau men-challenge mereka agar bisa melakukan seperti yang Anda lakukan untuk komunitasnya sendiri, dan ini bermanfaat agar program psikodukasi Anda itu bertahan atau sustain. Ketika Anda KKN-nya selesai, semua ilmu itu masih terus ditularkan oleh masyarakat itu sendiri. Ya. Demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga sukses KKN-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.